Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min. Bukan habaib. Betul. Al-ulama warasatul anbiya. Betul. Bukan habaib. Ini mah orang bahan. Goyang. Kalau goyang ini boleh. Kalau goyang apa itu? Jangan. Aqidah harus sunnah. Suci. Ngaji tamatkeun. Asnal Matalib harus tamat. Karangan Zakaria Ansor. Mughnil Muhtar harus tamat. Karangan Khatib Syarbini. Nihayatul harus tamat. Karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Tuhfatul Huda harus tamat. Karangan Ibnu Hajar Haytami. Lamun ketamat, pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Mazhab saha, kaul saha. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al-ulama warasatul anbiya. Habib kalau dia mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah. Undang Habib ke Banten, tapi kudu tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau pulang. Kata ibu tadi, udah ngajar. Bilangin. Awas, kata ibu. Dari mulai janin, Habib kau mau masuk ke Banten, harus tahlil di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh pulang. Kurang ngajar loh. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Siap. Tenang. Banten tenang. Harus tenang. Enggak, tenang ya. Wah, itu nyanyian saya boleh direkam. Sampaikan ke sana. Itu menganyomi polisi dan tentara. Jangan diteror oleh teror. KHTI, KFPI, KSI, KRO. Udah ngajar doang. Buka kita ke Cidahu. Di Cidahu tempatnya. Ya, awas yo. Habib tidak boleh masuk Banten. Kau mau masa tahlil 10.000 di depan masyarakat. Dan udah ngajar dong. Karena pakul dunia bukan Habib. Al-ulama warasatul anbiya, la habaib. Kurang ngajar. Kok kau bisa ngaji itu menjadikan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Itu tendensinya untuk mengajak, menggiring masyarakat dan musliminnya agar tidak jauh dari Habib, atau agar tetap menghormati Habib dan mengakui Habib itu zuriat Nabi. Kok bisa begitu ya? Gusti Tam ini ngajinya di mana? Hadis itu bukan bertendensi kepada Habib. Hadis itu menjelaskan bahwa di kemudian hari akan banyak orang-orang yang menjauhi ulama dan faqih, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, yang paham tentang fikih dan mengamalkannya.
tidak tok itu Habib. Siapa aja yang ulama dan fuqaha kalau dijauhi itu akan menimbulkan 3 akibat sanksi. Di antaranya Allah mencabut berkah kasabnya. Tetapi ini lucunya Gus Ikdam ini seolah-olah mengajak masyarakat, mengiring masyarakat untuk menjadikan Habib itu sekelas ulama dan faqih, dikumkan, diglobalkan. Tidak begitu. Ini sebuah doktrin sesat. Ini akan membuat umat Islam bodoh dan sesat. Seharusnya Gus Ikdam kalau mau ceramah itu lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Jangan ada indikasi untuk menyelewengkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan orang yang dia yakini benar. Tidak boleh begitu seorang dai. Awalnya saya ini gemar, suka ke Gus Ikdam. Orang muda, dai, ya, udah banyak penggemarnya, kagum saya. Tapi setelah mendengar pengajian seperti itu, berani sekali menjadikan hadis Rasulullah Muhammad SAW untuk membela keyakinan dirinya terkait Habib dan untuk menggiring masyarakat agar menyetarakan semua Habib itu alim dan fuqaha. Dari mana itu? Sudah jelas-jelas ulama besar Banten, ulama karismatik, Mufti Syafi'iyah, ya, yaitu Syekhul Mukarram Al-Alim Alamah Abu Ya Muhtadi Cidau, jelas sekali berkata, al-ulama'u warasatul anbiya la habaib. Itu sangat jelas. Yang berkata itu kan bukan orang bodoh. Abu Ya Muhtadi Cidau, Paku Banten, Mufti Syafi'iyah, yang tidak ada satupun orang yang menyaksikan bagaimana kealimannya, kefakihannya. Ini kontradiksi sekali. Gus Ikdam ini ngaji di mana ini? Jangan-jangan ini mengikuti gurunya juga nih, yang condong selalu ngebela Habib. Silakan Gus Ikdam mau ngebela Habib, mau meyakin Habib, silakan, tapi jangan bawa-bawa hadis atau dalil untuk menjadi melegalisir keyakinan tersebut. Karena ini ada pembodohan, penyesatan umat, bahaya. Saya menyarankan nih Gus Ikdam ini meralat kembali ucapannya dan beristighfar. Kalau tidak paham aja, tetap keyakinan sekutu. Jangan hanya mencari paham itu dari satu orang, Gus Ikdam. Ulama di Indonesia banyak sekali. Kebenaran bukan hanya di satu sumber, seorang guru. Di Indonesia banyak sekali ulama-ulama yang hebat. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga ada. Di Jawa Barat juga ada, di Banten. Sebaiknya coba berdiskusi lagi, muzakaroh lagi dengan ulama yang lain. Ya contohnya muzakaroh lah dengan ulama Banten, khususnya dengan Abu Ya Muhtadi Cidau. Biar kitanya tidak sesat dan menyesatkan. Apalagi udah berani tampil di depan umum, dikira saya ini Gus Ikdam udah berani di depan umum, sudah tabahur ilmu syariah, ilmu fikihnya. Nggak tahunya baru tentang hadis itu aja sudah menceng. Tentang Habib-Habib hanya segitu pengetahuannya. Mesti banyak referensi kitabnya harus dibaca nih oleh Gus Ikdam, ya. Kasihan ini mustamiinnya. Di saat Indonesia sedang diluruskan, dicerahkan, dikembalikan kepada ajaran agama yang semestinya, tidak dicampuri oleh doktrin-doktrin atau hadis-hadis palsu yang notabene buatan oknum Habib yang dongeng-dongeng kurapat. Ini malah tampil seorang dai yang ingin jadi pahlawan kesiangan, bela-belain Habib, kemudian memakai legalitas
hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah menodai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah bisa dikatakan kadzib ini, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, memaknai sesuatu yang tidak dimaknai.